Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Taufik Hidayat. Muhammad Iqbal dan Nur Ramzan Azizi dengan NIM 2023010039. Selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Di sini kita akan membedah sebuah teknologi yang menjadi tulang punggung dunia IT modern, yaitu sistem operasi virtual. Mungkin teman-teman pernah berpikir, bisa nggak sih kita pakai Windows, tapi di dalamnya kita jalankan Linux tanpa perlu mengganti laptop? Jawabannya adalah bisa. Inilah yang disebut sistem operasi virtual. Secara sederhana, ini adalah teknik menjalankan sistem operasi di dalam sistem operasi lain secara bersamaan lewat bantuan perangkat lunak. Nah, untuk menjalankan sistem operasi tersebut, kita membutuhkan wadah yang namanya virtual machine atau VM. Bayangkan VM ini sebagai komputer bayangan. Meskipun wujud fisiknya tidak ada, VM memiliki komponen yang lengkap layaknya komputer asli. Ada CPU-nya, RAM, sampai penyimpanan, yang semuanya dipinjam dari komputer PC kita yang disebut sebagai host. Fungsi utama dari VM ini adalah untuk efisiensi dan isolasi. Kita bisa menggunakannya untuk mencoba software baru yang mencurigakan tanpa takut merusak sistem utama. Atau bagi pengembang, ini adalah cara termudah untuk menguji aplikasi di berbagai sistem operasi tanpa harus membeli banyak perangkat keras. Nah, lalu bagaimana caranya komponen virtual ini bisa ngobrol dengan perangkat keras PC kita? Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya di bagian selanjutnya. Sebelumnya makasih banyak buat saudara Yuda yang telah menjelaskan materi sebelumnya dan ngasih waktu buat saya menjelaskan materi kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudara Yuda tadi, kalau tadi kita sudah tahu apa itu VM. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengatur semua itu? Jawabannya adalah hypervisor. Anggaplah hypervisor ini sebagai manajer atau polisi lalu lintas. Tugasnya adalah membagi waktu sumber daya dari komputer fisik seperti RAM dan CPU ke semua virtual mesin yang sedang berjalan agar mereka tidak saling berebut. Hypervisor terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tipe 1 atau sering disebut bar metal. Kenapa disebut begitu? Karena hypervisor ini dipasang langsung di atas hardware komputer tanpa perlu iOS biasa seperti Windows. Contohnya adalah firmware SQ atau Microsoft Hyper-V karena nempel ke mesin. Performanya sangat kencang dan biasanya digunakan di pusat data atau center besar. Kedua adalah tipe 2 atau hosted hypervisor. Berbeda dengan tipe 1 yang dimana berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Jadi kita buka Windows dulu baru jalankan aplikasinya. Contoh yang paling sering kita pakai adalah VirtualBox dan firmware modifications. Ini sangat cocok untuk kita yang masih belajar atau ingin melakukan eksperimen di laptop sendiri. Jadi intinya tipe 1 itu untuk skala industri yang butuh kecepatan tinggi, sedangkan tipe 2 untuk fleksibilitas penggunaan sehari-hari. Nah, setelah tahu mesin penggeraknya, di mana saja sih teknologi ini dipakai, teman saya akan melanjutkan materi yang
selanjutnya. Sekarang mungkin teman-teman bertanya, di mana sih kita bisa melihat teknologi ini beraksi? Contoh paling populernya adalah cloud computing. Semua layanan internet besar seperti Google Drive dan Netflix itu berjalan di sistem virtual ini. Nah, selain itu teman-teman, virtual machine ini juga digunakan untuk keamanan. Jadi para ahli cyber security menggunakan virtual machine ini untuk menganalisis virus. Kalau misalkan ada virus yang merusak sistem, maka yang merusaknya adalah sistem virtualnya saja. Sementara komputer aslinya bakal tetap aman. Namun sama seperti teknologi pada lainnya, virtual machine ini mempunyai sisi plus dan minusnya. Kelebihannya adalah efisiensi biaya, jadi kita tidak perlu membeli komputer fisik dalam jumlah banyak, dan kemudahan pengelolaan karena kita bisa membackup sistem operasi hanya dalam satu file. Tapi kekurangannya, virtual machine ini cenderung lebih lambat dibanding dengan komputer fisik, dikarenakan ia harus berbagi sumber daya RAM dan CPU dengan sistem utama. Jadi sebagai kesimpulannya, sistem operasi virtual dan virtual machine ini adalah solusi terbaik untuk manajemen IT yang lebih fleksibel, aman, dan hemat biaya, asalkan spesifikasi komputer fisik kita memang memadai. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang dunia virtualisasi. Semoga menambah wawasan semua teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.